Tempelkan yang rapi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di room Google Meet pada sore hari ini berkenaan dengan sosialisasi budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu, terkait dengan tugas saya selaku calon guru penggerak pada aksi nyata modul 1.4. Baik, untuk mengefektifkan waktu yang ada, saya langsung saja kepada materi kita pada hari ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah ada di layar Bapak Ibu materi budaya positif? Sudah. Ya. Jadi saya ditugaskan, kami calon guru penggerak ditugaskan untuk mensosialisasikan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya mulai dari apa itu budaya positif yang dimaksud dalam konteks ini Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif yang dimaksud dalam konteks pembicaraan kita pada kali ini adalah pembiasaan perilaku positif demi terwujudnya disiplin positif sesuai nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal di sini adalah pada nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila agar tercipta suasana aman dan nyaman di sekolah. Jadi tujuan utama dari budaya positif ini adalah terciptanya suasana yang aman dan nyaman di sekolah. Kemudian selanjutnya saya langsung ke materi selanjutnya. Baik. Nah, tadi kan budaya positif itu adalah pembiasaan sikap positif demi terwujudnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu sendiri adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin karena merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita sendiri karena telah melakukannya. Artinya disiplin positif di sini adalah disiplin yang timbul dari dalam diri kita sendiri tanpa mengharapkan penghargaan dari orang lain atau bukan karena takut dengan hukuman. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan budaya positif, berkaitan juga dengan disiplin positif, kita seorang pendidik harus memahami bahwa ada 5 teori kontrol, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman.
yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kemudian, supaya kita bisa memahami di mana posisi kita saat ini, kita harus memahami bahwa ada teori tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap manusia dalam melakukan sesuatu itu pasti memiliki alasannya. Nah, alasannya itu berhubungan dengan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar itu antara lain ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga keinginan bebas atau kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu, kita juga harus mengetahui ada teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Nah, dalam teori motivasi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi teori dari sebuah motivasi. Yang pertama, orang melakukan motivasi itu karena menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, orang termotivasi itu karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga ini yang paling ideal. Orang termotivasi melakukan sesuatu karena memang mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, teori motivasi yang ketiga inilah teori yang paling ideal. Nah, di dalam teori motivasi ini, saya selaku CGP mendapatkan pengetahuan yang cukup menarik, bahwa ternyata motivasi setiap siswa itu yang paling ideal adalah motivasi yang terdapat dari dalam diri siswa itu sendiri, motivasi internal. Nah, motivasi internal ini bisa timbul karena adanya pembiasaan-pembiasaan, bukan dengan pemberian hukuman atau pemberian penghargaan. Saya kira dulu pemberian hukuman kepada siswa atau ketika kita memberikan hadiah kepada siswa itu bisa memberikan motivasi kepada siswa. Ternyata baik menghukum maupun memberikan hadiah itu sama-sama tidak boleh, karena kedua hal itu sama-sama menimbulkan motivasi eksternal yang akhirnya siswa melakukannya itu bukan karena mereka bertanggung jawab, tapi karena orang lain. Nah, kemudian bagaimana caranya memotivasi anak kalau tidak boleh menghukum atau tidak boleh memberikan penghargaan? Nah, diinformasikan bahwa ada strategi yang lebih baik dari memberikan hukuman, yaitu memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu bukan seperti hukuman, berbeda dengan hukuman. Misalnya, kalau ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kalau hukuman itu bisa dalam bentuk dia disuruh lari lapangan. Nah, tapi kalau konsekuensi bisa dalam bentuk siswa tersebut harus tetap di dalam kelas, mengikuti pelajaran di saat teman-teman yang lainnya istirahat karena dia tadi terlambat di jam tersebut. Maka dia harus mengikuti pelajaran itu sesuai dengan waktu jam pelajaran begitu. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang perlu dipahami juga adalah keyakinan kelas. Nah, salah satu cara untuk membentuk budaya positif di sekolah yang paling pertama adalah dengan membentuk keyakinan kelas atau yang biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini tentu dibuat bersama oleh siswa dan guru. Bukan guru membuat keyakinan kelas sudah jadi dibawa ke kelas, tidak seperti itu. Tetapi ternyata guru dan siswa itu sama-sama membuat kesepakatan kelas itu. Dulu saya sebelum mempelajari modul ini memahami bahwa gurulah yang membuat kesepakatan kelas. Ternyata bukan. Ternyata yang idealnya guru dan siswa sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah,
Untuk apa dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini? Ini nanti berhubungan dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu sebuah strategi untuk menangani siswa yang bermasalah. Nah, segitiga restitusi itu sendiri seperti ini. Yang pertama, tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tahapan yang pertama ini ketika ada anak melakukan pelanggaran, kita panggil mereka, lalu kita sampaikan kepada mereka bahwa setiap manusia itu pernah berbuat salah. Kita yakinkan mereka bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran yang juga pernah dilakukan oleh orang lain, dan kita pasti bisa mencari solusi untuk mengubahnya. Itu yang bisa dilakukan dalam tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahapan memvalidasi tindakan yang salah bisa dilakukan dengan menanyakan alasan mengapa siswa tersebut melakukan hal itu, kemudian meyakinkan siswa bahwa kita pasti akan menemukan solusi untuk mengubah sikap yang salah ini, sehingga siswa merasa lebih terbuka kepada guru dan merasa lebih dipahami. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa keyakinan kelas ini ada hubungannya dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, hubungannya itu ada pada tahapan ketiga ini, yaitu menanyakan keyakinan. Guru menanyakan kepada siswa, masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Kira-kira kesalahan atau pelanggaran yang kamu lakukan berhubungan dengan kesepakatan yang mana? Nah, jadi kita hubungkan antara kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama tadi dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa tersebut. Kemudian kita minta dia untuk mencari solusi dari diri dia sendiri agar dia tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi cara yang paling ideal untuk menangani siswa adalah dengan membuat, tapi hal ini patut dicoba dengan tentu saja mungkin berkali-kali mengulangi tahapan-tahapan segitiga restitusi ini, sehingga kita dan siswa mulai terbiasa untuk lebih terbuka dan lebih solutif di dalam mencari solusi tiap permasalahan, bukan malah melebarkan setiap masalah yang dibuat oleh siswa. Masalahnya A tapi dihubung-hubungkan ke masalah B, ke masalah C. Nah, itulah manfaat segitiga restitusi ini supaya guru bisa menangani siswa dengan tahapan-tahapan yang lebih teratur, bukan melebar kemana-mana. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan teori-teori penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan rancangan saya di dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kebetulan saya menerapkan budaya positif di sekolah ini dalam bentuk penerapan penyusunan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama. Saya izin share screen. Nah, ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat. Nah, jadi menurut saya budaya positif di sekolah itu bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana seperti penerapan penyusunan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama siswa. Kenapa saya memilih menerapkan kesepakatan kelas? Karena menurut saya
kunci dari penanganan siswa, kunci dari pembudayaan atau pembiasaan-pembiasaan positif itu ada di kesepakatan kelas. Nah, jika kesepakatan kelas itu sudah kita buat bersama siswa, ketika siswa melakukan pelanggaran, maka kita bisa kembali kesepakatan kelas yang kita buat bersama sebagai pengingat atau bel bagi siswa untuk kembali kepada sikap yang seharusnya. Nah, ini rancangan yang saya buat. Kemudian ini contoh penerapan atau praktik menyusun kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi setiap siswa diberikan 2 buah kertas atau flip chart, yang satunya ditulis, siswa menulis kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Misalnya hadir tepat waktu di sekolah, atau menjaga kebersihan kelas, atau menjaga keamanan kelas, bebas. Jadi kesepakatan yang mereka inginkan itu seperti apa. Dan kertas yang satunya adalah kelas impian. Kelas impian yang siswa inginkan itu seperti apa, mereka tuliskan di kertas satunya. Kemudian setiap siswa menempelkan kesepakatan kelas dan kelas impian yang mereka tulis ke depan. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada kesepakatan kelas yang telah ditulis siswa, dan di sebelah kanan ada kelas impian yang juga telah ditulis siswa. Nanti guru mengumpulkan kesepakatan kelas ini, kemudian mengidentifikasi kesepakatan kelas seperti apa saja yang timbul dari sekian banyak siswa. Kan pasti ada yang sama tuh. Nah, yang sama kita identifikasikan ke yang sama, begitu ya. Kemudian kelas impian juga begitu. Nah, kemudian sebenarnya ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang berada tersembunyi di balik kesepakatan kelas. Misalnya seperti hadir tepat waktu, nilainya adalah misalnya disiplin gitu. Nah, nilai-nilai itu tadi berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ada sekitar 6 nilai ya Bapak Ibu ya yang ada di profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini sedikit yang dapat saya bagikan pada sore hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan nanti mungkin di tahun ajaran baru atau di semester baru mempraktikkan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama, sehingga kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat bisa digunakan sebagai cara atau strategi untuk menangani siswa yang bermasalah menurut segitiga restitusi yang telah saya sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini sosialisasi dari penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Namun jika tidak ada, saya akan tutup sosialisasi pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya.
Baik, kalau tidak ada, saya mungkin minta dibuka dulu kameranya sebentar ya Bapak Ibu untuk saya screenshot layarnya sebagai bukti atau dokumentasi saya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi ya, Pak Coco baru buka. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya Allah, tolonglah ya yang Bu Ika itu. Masalah Bu Ika bukan. Ya, sangat merusak pemandangan sore ini ya. Tapi ya begitulah ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu di room Gmeet hari ini. Mohon maaf jika selalu merepotkan Bapak Ibu. Saya tutup sosialisasi kita pada hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Selamat sore. Semangat.